Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Investor Saham Dr. Maulana Aziz. Di sini saya akan menjelaskan dari aplikasi dari RTI Bisnis ya. RTI Bisnis ini bentar. RTI Bisnis ini ada fitur trade. Nah, di sini teman-teman bisa mulai dari virtual online trading, jadi mencoba trading lewat virtual account, nggak real, nggak pakai uang. Jadi versi demo ya, demo tradingnya. Kemudian yang kedua yaitu chart. Dari chart ini teman-teman bisa melihat candlestick ya. Jadi pergerakan saham bisa harian, bisa 1 minggu, per mingguan, atau bulanan. Kemudian di market ini merupakan market dari IDX ya, atau Bursa Efek Indonesia ya, Indonesia Stock Exchange. Di sini ada fitur 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, year to date itu dari awal tahun sampai bulan sekarang yaitu Desember, 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun ya. Jadi mudah banget penggunaannya. Nah, untuk mengklik ini memperbesar ya. Untuk memperbesar gambaran pergerakan IDX ya, atau Bursa Saham Indonesia. Kemudian di sini di bawah candlestick ada open. Itu pada saat pembukaan harganya itu pada hari Jumat di 7.134,623. Kemudian harga tertingginya pada hari Jumat kemarin di 7.201,629. Harga terendahnya di 7.123,037. Perputaran uang atau turnover yaitu sebesar 14 triliun ya. Frekuensinya 1.380.651 ya. Volumenya lembar saham yang diperdagangkan di Bursa Efek itu di 29,990 miliar lembar saham ya. Volumenya itu. Up ini merupakan harga-harga saham yang naik ada 228, kemudian yang down ada 297 yang turun harga sahamnya pada hari Jumat kemarin. Kemudian yang tidak berubah tetap, gak naik gak turun ada 240 saham ya. Jadi yang naik ada 228 saham, yang turun ada 297 saham. Yang tetap tidak berubah, tidak naik tidak turun 240 saham. Kemudian ada market cap-nya ini, market cap market kapitalisasi di Bursa Efek Indonesia itu pada tanggal 8 Desember 2023 sebesar 11.506,113 triliun ya. Jadi ada kurang lebih 11.000 triliun ya market kapitalisasi Bursa Efek Indonesia.
Kemudian di IDX Diary ini merupakan hari-hari yang hijau itu yang naik, kemudian yang merah itu yang turun. Jadi selama bulan November dan awal Desember itu 15 hari naik, 8 hari turun gitu. Kemudian di IDX Performance ini ada 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, year to date, awal tahun sampai bulan sekarang, kemudian 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun gitu. Selama 3 tahun ternyata Bursa Efek Indonesia itu sudah naik 45,92%. Selama 5 tahun sudah naik 17,81% gitu teman-teman. Kalau 1 hari kemarin hari Jumat 0,35%. 1 minggu one week 1,41%. Begitu cara bacanya teman-teman. Nah ini low high range, jadi rentang harga terendah sampai tertinggi ya. Selama 1 hari, selama 1 minggu, selama 1 bulan, selama 3 bulan, selama 6 bulan, selama awal tahun sampai bulan sekarang, selama 1 tahun, selama 3 tahun, dan selama 5 tahun. Jadi misalkan nih harga terendah dan tertinggi pada 1 hari kemarin hari Jumat, yaitu terendahnya itu di low di 7.123 dan tertingginya di 7.201 gitu. Selama 6 bulan harga terendahnya itu ada di rentang 6.562 dan tertingginya itu di 7.201 gitu. Jadi dari tanggal kemarin Jumat sampai 1 tahun sekarang itu IHSG tertingginya di 7.201 ya. Kalau selama 5 tahun ya puncak-puncaknya di 7.377 Bursa Efek Indonesia itu sekarang. Terendahnya pas Covid kemarin tuh 3.911 ya. Oke, lanjut ke investor chart. Nah, investor chart ini pergerakan ya, melihat untuk pergerakan dari volume, turnover dan frekuensi dari investor domestik dan investor luar ya. Disebutnya net foreign ya, foreign sale. Nah, ini all market, bisa juga ada regional market gitu. Kalau kita melihatnya pengen seluruhnya ya all market ya, ada regional dan luar negeri ya, foreign. Selama 1 hari ini tinggal cocokin juga, bisa 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dari awal tahun sampai bulan sekarang, 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun. Jadi teman-teman bisa mantau, pengennya mantau dari pergerakan pasar itu dari luar dan domestik, pengennya mantau dari kapan gitu. Ya. Misal nih dari awal-awal Desember sekarang nih, bulan Desember gimana nih, ternyata net foreign sale jadi asing menjual itu di 876,8 miliar ya, sudah menjual tuh. Kelihatan. Kemudian ada volumenya juga nih, foreign buy dan foreign sell. Jadi ini asing beli dan asing jual dari volumenya. Kemudian D itu domestic buy dan domestic sell. Jadi selama 1 minggu itu lebih banyak domestik atau lokal yang membeli, yaitu sebanyak 38,32% secara volume ya. Kebalikannya, sedang asing banyak yang jual, sebanyak volumenya itu 13,02%. Dari perputaran uangnya ini ada 56,5 triliun selama 1 minggu ya. Kan ini pilihannya di atas 1 minggu ya. Domestik 32,50% ya. Sama turnover juga foreign sale yaitu asing jual di 18,28%. Nah, ini frekuensinya ya. Berapa kali transaksi, yaitu sebanyak 5.722,838 gitu. Jadi 5.722.838. Lanjut. Nah, di sini
memantau pergerakan bursa-bursa di dunia, yaitu ada dari Asia, dari Amerika, dari Eropa gitu. Ini contohnya ada Nikkei ya. Kemudian ada IDX, ada LQ45 yaitu saham-saham blue chip. Kemudian ada Dow Jones dari Amerika. Kemudian GSPC, GSPC ini merupakan perusahaan-perusahaan S&P 500 ya, perusahaan-perusahaan 500 seperti kayak di Indonesia mungkin blue chipnya ya. Kemudian ada bursa Hong Kong juga, ada bursa Jepang ya di sini, ada Nikkei, ada Hang Seng, ada Shanghai gitu. Ada Hong Kong juga, Tokyo atau Nikkei Index Tokyo di Hong Kong. Lanjut ke watchlist. Nah, di watchlist teman-teman juga bisa buat watchlist nih. Gitu. Misalkan kalau aku buat watchlist daftar saham yang telah aku pantau dan aku hold juga. Nih ada SIMP, Saling Impos Pertama, BMTR, Global Mediacom, dan GPRA Pranaga Pro Prima. Teman-teman bisa masukkan juga set add simbol, misalkan ketik GJTL nih sahamnya. Ternyata ada yang sampai 1030% teman-teman ya. Nah, yang udah naik itu. Kemudian kalau pengen mantau juga mana saham-saham yang udah turun nih gitu selama 1 tahun. Bisa kepantau juga ini. Kioson komersial, kios udah turun 89,22% gitu. Kalau pengen ngetik tinggal diklik aja sahamnya. Kita pernah lihat nggak? Oh betul. Oh ya mudah banget. Yang gen juga bisa tadi. Sama 1 tahun kayu. Kita cek juga chartnya nih, ketik. Oh iya betul dari 49 harga 50 gocap sampai naik ke 565 harga perdagangan terakhir ya. Mudah banget. Kalau ini yang bawahnya pertukaran ininya ya, pertukaran uangnya mana yang paling besar. Yang ini volumenya, pengen lihat mana biasanya orang-orang trader nih yang pakai turnover, volume sama frekuensi. Sama net foreign buy, RG, net foreign sell. Itu untuk memantau asing jual atau beli. Misalkan nih asing beli itu saham mana aja selama 1 tahun, atau kemarin hari Jumat asing akumulasi atau beli saham mana aja. Ternyata yang paling besar itu
Ada Telkom, ada Brand, Adro gitu, ICBP, Inco, Cuan gitu teman-teman. Lanjut, ini currency. Dari currency ini bisa memantau pertukaran uang di dunia ya. $1 itu berapa rupiah sekarang? Indonesia rupiah ternyata kemarin Jumat itu terakhir di 15.521 rupiah teman-teman gitu. Nih $1 Australia berapa nih ke rupiah gitu, bisa mantau. Nah ini untuk memantau perak dan emas ya. Nah ini berita-berita dari semua berita yang terbaru. Di sini juga ada teman-teman news. Nah ini selanjutnya fitur kalender. Di sini bisa ada dividen, kemudian bonus, reg issue, waran, stock split, triple stock, tender offer, RUPS, IPO. Nah, ini merupakan jadwal-jadwal corporate action, yaitu aksi korporasi ya. Ingin memantau apa? Misalkan dividen yang terdekat, saham apa nih yang akan dibagikan, itu PBSA, kemudian Bian, PTPS. Gitu. Ini elektronik IPO, saham-saham yang sudah rilis ya, yang udah launching gitu. Kemarin ada listing date yaitu saham Suri, PT Maja Agung Latexindo. Listing date-nya itu tanggal 7 Desember ya. Gitu. Ini merupakan catatan-catatan, biasanya catatan saham-saham yang agak bermasalah ya. Misalkan di sini ada negatif equity, berarti modal atau ekuitasnya negatif. Itu simbolnya E. Kemudian ada simbol X, ternyata securities investment monitoring, jadi pemantauan sekuritas. Kemudian 5, memiliki ekuitas negatif pada laporan keuangan terakhir. Nah, ini Mahaka Media gitu, teman-teman. Jadi, teman-teman hati-hati untuk saham-saham yang punya simbol ini ya, hati-hati, harus dipantau. Biasanya ada laporan telat melaporkan laporan keuangan, telat menyampaikan laporan keuangan. PKPU juga ada simbolnya teman-teman. Begitu. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian. Kalau ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau dibahas kembali, silahkan komen di bawah. Dan kalau ada mau saham yang mau dibahas, silahkan komen di bawah juga ya. Dan jangan lupa subscribe kalau gak mau ketinggalan video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.